Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, senang bisa menyapa kalian. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai ABK juga bisa berhasil dan sukses. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ABK? ABK ialah singkatan dari anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang mengalami keterbatasan atau hambatan, baik dari segi fisik, mental intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus ini menunjukkan karakteristik fisik, mental intelektual, sosial, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya, atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat pada umumnya, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas belajar. Apa saja jenis-jenis ABK? Yang pertama ialah tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh ataupun sebagian. Walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, tetapi masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, tetapi masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga ialah tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Yang keempat ialah tunadaksa. Tunadaksa ialah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak berupa tulang, sendi, maupun otot, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kelima ialah tunagrahita atau Down syndrome. Tunagrahita ialah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, yakni IQ-nya di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial, dan tentunya memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang keenam ialah cerebral palsy. Cerebral palsy ialah anak yang mengalami gangguan dan hambatan karena kerusakan otak atau brain injury sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Yang ketujuh ialah gifted. Gifted adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak seusianya ataupun anak normal pada umumnya. Yang kedelapan ialah autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang kesembilan ialah Asperger disorder atau AD. Secara umum, performa anak Asperger disorder hampir sama dengan anak autisme, yaitu memiliki gangguan pada kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan tingkah lakunya. Bedanya, gangguan pada anak Asperger disorder ini lebih ringan dibandingkan dengan anak autisme dan sering disebut juga dengan istilah high function autism. Adapun hal-hal yang paling membedakan antara anak autisme dan AD ini ialah pada kemampuan bahasa bicaranya. Yang ke-10 ialah ADHD atau Attention Deficit Disorder with Hyperactive. ADHD terkadang lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif, oleh karena mereka selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak dapat duduk diam di satu tempat selama 5-10 menit untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya.
rentang konsentrasinya sangat pendek, mudah bingung dan pikirannya selalu kacau, sering mengabaikan perintah atau arahan, sering tidak berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah, serta sering mengalami kesulitan mengeja atau menirukan ejaan. Meskipun berkebutuhan khusus, ABK juga bisa berhasil dan sukses. Berikut orang-orang yang menyandang kebutuhan khusus tetapi bisa berhasil dan sukses dalam karir yang dijalaninya. Yang pertama ialah Stephanie Handoyo. Gadis yang lahir pada 5 November 1991 ini merupakan anak penderita Down syndrome yang berhasil memecahkan rekor muri sebagai pemain piano yang mampu membawakan 22 lagu berturut-turut serta pembawa obor Olimpiade London 2012. Selain itu, jejak prestasi Stephanie sudah tergores di sejumlah deretan piala penghargaan, mulai dari juara 1 di bidang renang gaya dada 50 meter, Pekan Olahraga Nasional Spesialis Olimpik Indonesia pada tahun 2010, dan gaya dada 50 meter Spesial Olympic World Summer Games pada tahun 2011 di Athena. Stephanie merupakan putri dari pasangan Maria Justina dan Santoso Handoyo. Sejak kecil, memang sudah mulai mengikuti kegiatan positif, khususnya di bidang olahraga seperti berenang dan bulu tangkis. Bahkan, saat menginjak usia 12 tahun, ia berhasil meraih juara 1 pada kejuaraan Porchada. Yang kedua ialah Ade Wonder Irawan. Dia adalah sang pianis tunanetra kelas dunia yang lahir di Colchester, Inggris 15 Januari 1994. Pemuda berwajah tampan dan bertubuh atletis ini lahir dengan potensi yang sangat besar. Kepiawaiannya telah diakui oleh para master pianis di dunia. Ade terlahir sebagai tunanetra dari keluarga Irwan Subagio dan Endang Irawan. Meski tergolong pendiam, namun hal ini berbanding terbalik ketika ia berada di depan piano. Ia berubah menjadi pemuda yang ekspresif dan energik memainkan jari jemarinya di atas deretan tunes piano. Selain bermain piano, Ade juga bisa melakukan skating yang banyak dipelajari dari penyanyi jazz kelas dunia, yaitu George Benson. Ade sudah mengenal piano pada usia 3 tahun, ketika dia sudah mengenal musik dan sering memainkan piano miliknya dan sering menonton pertunjukan jazz. Setelah ia mendengarkan sekitar 30 menit sampai 1 hari, dia telah mampu memainkan musik tersebut dengan sangat baik. Yang ketiga ialah Habibie Afsyah. Putra kelahiran Jakarta 6 Januari 1988 ini bukanlah penyandang cacat fisik sejak lahir. Sebuah penyakit bernama muscular dystrophy lah yang perlahan-lahan merenggut fungsi motorik tubuh Habibie, sehingga ia mulai tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Habibie adalah sosok internet marketing yang sukses menghasilkan duit di dunia maya. Awal dirinya mengenal dunia internet ketika ibunya mengajak Habibie mengikuti kursus internet di Singapura. Meski awalnya Habibie menolak, namun akhirnya sang ibu berhasil meyakinkan putra bungsunya untuk belajar marketing dan hidup secara mandiri. Dengan tekun, Habibie terus berusaha hingga nilai komisinya meningkat menjadi 124 US dollar, 500 US dollar, 1000 US dollar, dan 2000 US dollar. Penghasilan dari Amazon tersebut kemudian digunakan Habibie untuk mengikuti berbagai kursus lainnya seperti Dr. Pim dan Indonesia Bootcamp. Saat ini, Habibie sudah berhasil menerbitkan e-book panduan sukses dari Amazon, membuat situs jual beli properti yakni rumah101.com, dan menjadi trainer di acara seminar E-Profit Matrix bersama sang guru Suwandi Chow. Yang keempat ialah Raffi Abdurrahman Ridwan. Keterbatasan alat indera tidak menghalangi Raffi Abdurrahman Ridwan, pria kelahiran Jakarta 20 Juli 2002 ini, untuk berkarya dan berprestasi sebagai desainer cilik. Lewat rancangan busananya, nama Raffi melambung di luar negeri. Bahkan, supermodel Amerika Serikat Tyra Banks memuji Raffi saat perhelatan final America's Next Top Model di Bali beberapa waktu lalu. Raffi menderita tunarungu sejak lahir. Derita yang dialaminya ini terkait dengan virus rubella saat di dalam kandungan. Sejak kecil, Raffi hobi menggambar,
Dan semakin dewasa, kreativitas Raffi dalam hobi menggambar justru terasa. Coretan kasar Raffi tentang baju lambat laun berubah jadi desain yang unik. Siapa sangka, berawal dari coretan itulah, karya Raffi diakui tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Yang kelima ialah Satoshi Tajiri. Siapa yang tak kenal dengan tokoh animasi Pokemon? Dan ternyata, pencipta Pokemon termasuk berkebutuhan khusus loh. Satoshi Tajiri. Ia dikenal sebagai desainer video game paling populer di dunia, Game Freak Inc., yang menciptakan game secara eksklusif untuk Nintendo. Meski dari kecil didiagnosis dengan sindrom Asperger, Satoshi telah tumbuh menjadi anak yang kreatif. Dikutip dari autismk.com, Satoshi tidak menyukai sekolah. Malah saat masih anak-anak, ia gemar mengumpulkan serangga. Hal inilah yang membuat kedua orang tuanya kecewa, karena mereka merasa bahwa Satoshi membuang masa depannya. Padahal, ayahnya sudah menyuruh ia mempelajari bidang teknik listrik, tetapi ia tolak. Meski begitu, ia masih menyempatkan diri masuk sekolah teknik. Dan di sana, ia mempelajari seluk-beluk konsol game arcade. Dari sinilah, ide membuat animasi Pokemon mulai muncul. Yang keenam ialah Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah seorang motivator dari Australia. Pria ini pernah beberapa kali datang ke Indonesia untuk menjadi motivator di berbagai acara. Nick sendiri merupakan penyandang disabilitas fisik karena tetra amelia syndrome yang membuat bagian tubuh untuk bergeraknya tidak bisa tumbuh. Hidup tanpa kaki dan tangan membuat Nick menjadi korban bullying sejak di masa sekolah. Akan tetapi, bullying yang ia terima justru tidak menyurutkan niatnya untuk menyelesaikan studi hingga sarjana. Nick sukses menjadi motivator di berbagai negara, bahkan kini ia mendirikan organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan penyandang disabilitas agar mereka bisa hidup mandiri. Setelah melihat beberapa tokoh berkebutuhan khusus tadi, kita harus yakin dan percaya bahwa anak berkebutuhan khusus juga bisa berhasil dan sukses. Selain tekad dan kemauan diri dari anak itu sendiri, pengaruh sekitarnya juga turut mendorong bagaimana anak berkebutuhan khusus juga bisa berhasil dan sukses. Kita harus selalu optimis bahwa mereka juga berpotensi untuk dapat mengembangkan potensi alami yang ada di dalam dirinya, serta tidak mendiskriminasinya, melainkan merangkul dan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sehingga walaupun mereka anak berkebutuhan khusus juga bisa berhasil dan sukses. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.